Ditambah lagi beliau sering sekali bikin pernyataan-pernyataan yang menyalahi syariah. Di antaranya adalah misalkan ketemu sama Habib, cium tangan, cium kaki, bahkan ada yang sampai bersujud kepadanya. Itu kan benar-benar sebuah pelanggaran besar dalam Islam kan. Kemudian kalau berhadapan dengan beliau itu harus berjalan dengan lutut, kemudian tidak boleh membelakangi dan sebagainya. Saya katakan tidak ada satupun sahabat yang melakukan itu kepada Nabi, dan Nabi melarang para sahabat melakukan itu kepadanya gitu. Itu adalah ajaran Raja Thailand, bukan ajaran Nabi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah menjaga iman kita sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan melihat dan mengomentari salah satu statement dari Guru Gembul yang dia memberikan pendapat terhadap Habib Bahar bin Smith, sahabat. Beliau mengatakan bahwasanya Habib Bahar ini ada beberapa amalan beliau yang bukan bersumber dari syariat Islam melainkan dari Raja Thailand. Wow, ini sangat-sangat menarik untuk kita bahas sahabat, karena antara Guru Gembul dengan Habib Bahar ini sering terjadi perbedaan pendapat sahabat. Dan perbedaan pendapat itu it's okay, tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah andai kata menimbulkan perpecahan dan sebagainya, karena kita menolak perpecahan, akan tetapi berbeda pendapat itu sering terjadi dimanapun dan kapanpun sahabat. It's okay sahabat, tidak masalah. Kemudian ada satu lagi tentang statement ataupun ajaran dari Habib Bahar ini kepada muridnya, bahwasanya yang mengatakan ataupun statement belajar pada satu Habib al-Jahil yang walaupun bodoh lebih utama daripada belajar pada kiai, sahabat. Naudzubillah, daripada 70 kiai maksud saya, maaf. Dan ini pun perlu kita kaji dan kita komentari, kita bahas lebih lanjut sahabat. Baik sahabat, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita melihat dulu cuplikan video dari Guru Gembul yang memberikan statement beliau. Baik, ini dia cuplikan videonya. Habib Bahar juga sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memelintir pernyataan para ulama gitu. Di antaranya adalah berguru pada Habib terbodoh itu lebih utama daripada berguru pada 70 ulama. Waduh. Jadi ini sebenarnya sangat bermasalah dalam hal perbandingannya aja udah salah gitu. Jadi ada dikotomis di situ antara alim ulama dengan keturunan Nabi gitu. Di situ aja udah jadi masalah. Tapi yang jadi lebih jadi masalah lagi kan sebenarnya ini adalah pernyataan yang anggaplah ya ini adalah pernyataan dari Ibnu Hajar Al-Haytami gitu ya, Al-Haytami gitu ya. Anggaplah seperti itu. Tapi kan pernyataan ini sudah jelas-jelas melanggar Quran dan Sunnah. Jadi harus kita abaikan saja. Ini kenapa, bagaimana ceritanya langsung disebutkan. Tapi apapun itu, sekali lagi saya selalu menekankan bahwa ucapannya tentang hadis, tentang ulama, tentang apa, pasti berhubungannya itu dengan kemuliaan Habib gitu. Jadi pengen diangkat kehabibannya itu begitu. Atau misalkan kan beliau itu pernah disidang gara-gara menggebuki murid santrinya sendiri gitu. Kenapa murid santrinya digebukin? Alasannya itu adalah karena murid santrinya itu nyamar jadi Habib Bahar. Kemudian dia di pengadilan beliau mengatakan bahwa menurut Imam Malik, orang yang menyamar jadi Habib itu harus dipukuli, kemudian dipenjara lama sekali. Dia kan argumentasinya seperti itu. Ini kan sebenarnya pemelintiran terhadap pernyataan dari Imam Malik. Jadi sebenarnya Imam Malik itu pada waktu itu mengatakan seperti ini. Di zaman Imam Malik itu banyak pemberontakan terhadap pemerintah. Memang pemerintah pada waktu itu zalim gitu ya. Banyak pemberontakan. Nah, di antara pemberontak-pemberontak itu ada yang memberontak kepada pemerintah mengatasnamakan dirinya itu adalah keturunan Nabi, padahal bukan. Nah, maka Imam Malik kemudian mengeluarkan sebuah fatwa.
bahwa siapapun yang bikin rusuh, siapapun yang memberontak pada pemerintah, siapapun yang memecah belah masyarakat dan dirinya ngaku sebagai keturunan Nabi, maka dia harus dipukuli kemudian dipenjara gitu. Jadi konteksnya itu seperti itu, bukan ada muridnya yang rambutnya dipirangin sama beliau, yang dipirangin kemudian nyamar, kemudian itu dipukulin, ya bukan gitu ceritanya. Tapi ya itu lagi-lagi itu dipelintir gitu untuk agar dirinya itu bisa terbebas pada waktu itu dari penjara, atau agar dirinya itu tidak besar, hukumannya tidak berat di penjara. Ini kan sebenarnya ya gimana lagi ya. Dan ditambah lagi beliau sering sekali bikin pernyataan-pernyataan yang menyalahi syariah. Di antaranya adalah misalkan ketemu sama Habib, cium tangan, cium kaki, bahkan ada yang sampai bersujud kepadanya. Itu kan benar-benar sebuah pelanggaran besar dalam Islam kan. Kemudian kalau berhadapan dengan beliau itu harus berjalan dengan lutut, kemudian tidak boleh membelakangi dan sebagainya. Saya katakan tidak ada satupun sahabat yang melakukan itu kepada Nabi, dan Nabi melarang para sahabat melakukan itu kepadanya gitu. Gak pernah ada cerita seperti itu. Yang ada itu adalah Nabi yang menghormati para sahabat. Jadi Nabi itu misalkan kalau ngobrol itu berhadapan langsung, tidak miring gini, tidak pernah langsung dihadapkan gitu. Dan itu Nabi yang melakukannya, bukan para sahabat gitu. Jadi gak pernah Nabi minta kalau ada sahabat itu berjalan dengan dua kaki, dengan dua lutut ke arahnya gitu, terus tidak membelakangi, terus cium kaki dan sebagainya. Itu adalah ajaran Raja Thailand, bukan ajaran Nabi. Jadi jangan dikatakan bahwa itu adalah adab dari Islam. Itu Islam tidak mengenal hal-hal yang semacam itu gitu. Tapi ya ginilah Bara ya, intinya ya, bahwa habaib itu ada, ya nggak tahu kalau yang di Indonesia, tapi habaib itu ada gitu ya. Dan habaib itu memang harus kita hormati karena memang memiliki silsilah kenabian. Tetapi harus digarisbawahi juga bahwa kita menghormatinya itu sebatas apa yang disarankan oleh syariah gitu. Contohnya misalkan begini, Hasan bin Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib, itu pernah mengatakan, jadi ada yang nyanjung-nyanjung dia, terus dia tuh marah-marah. Kamu kenapa nyanjung-nyanjung saya seperti itu? Jangan hanya gara-gara saya itu keturunan Nabi, kemudian kamu menyanjung seperti itu. Cintai saya sebagai ahlul bait dan karena kami taat kepada agama. Tetapi bencilah kami kalau kami tidak taat pada agama, kalau kami bermaksiat gitu. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan statement dari Guru Gembul sahabat. Yang pertama, ataupun poin yang pertama, yaitu ketika Habib Bahar mengajarkan muridnya sahabat, bahwasanya belajar pada satu Habib, walaupun jahil, walaupun bodoh, lebih utama daripada belajar pada 70 ulama ataupun kiai. Nah, ini kan pandangan, bukan atas dasar landasan hadis, landasan Quran dan sebagainya sahabat. Ini pandangan seorang tokoh besar dalam Islam ataupun ulama dalam Islam, Ibnu Hajar Al-Haytami. Pandangan ulama ada yang bisa diambil dan juga ada yang bisa tertolak. Seandainya pandangan ulama ini tertolak dengan hadis-hadis yang lain, tertolak dengan kalam Allah ataupun firman Allah, maka ini tidak bisa diambil. Karena itu tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Adapun pandangan ulama yang memang berdasar dengan Al-Quran dan hadis, maka pandangan tersebut bisa kita ambil dan kita amalkan. Karena berdasar, ada dasarnya. Akan tetapi kalau misalkan kontradiksi dengan ayat Al-Quran dan hadis, maka pandangan itu tertolak ataupun ya jangan kita ambil. Yang kedua sahabat, ini yang menarik. Ketika Guru Gembul mengatakan bahwasanya Habib Bahar ini dia tidak mengamalkan sesuai syariat dari segi penghormatan sahabat. Setahu saya pribadi, pada saat saya belajar sahabat, saya mendapati ataupun mengingat salah satu hadis. Ini bisa saya tunjukkan sahabat, langsung saja. Matan hadisnya seperti ini. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Yang artinya sahabat, seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk sujud kepada manusia lainnya, niscaya akan aku suruh seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmizi sahabat. Nah sahabat, asbabul wurud dari hadis ini ataupun konteks hadis ini Nabi ucapkan pada saat Muaz bin Jabal, kalau saya tidak salah, itu menghadap kepada Nabi. Dia berasal dari Syam, menghadap Nabi, kemudian dia sujud kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya, apa ini wahai Muaz? Muaz menjawab, di daerah kami, ketika kami menghormati tokoh, uskup, panglima perang, maka kami akan bersujud. Maka Nabi mengatakan hadis tersebut, Nabi mengucapkan hadis tersebut. Intinya Nabi melarang untuk bersujud kepada selain Allah.
kita bisa bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kepada manusia penghormatan ataupun adab yang kita berikan cukup ya sewajarnya saja. Mungkin seperti cium tangan, ya it's okay, nggak masalah. Jangan sampai kita membungkukkan badan untuk sujud, karena itu berlebihan, karena itu sudah menyerupai sesembahan, itu sudah menyerupai kita menyembah. Inilah yang terlarang dalam Islam. Kemudian adab-adab Nabi ini perlu kita contoh, pastinya tidak berlebihan dalam menghormati manusia, tetapi Nabi sangat-sangat berlebihan dalam sholat tahajudnya sangat lama, sholat malamnya sangat lama sampai bengkak kakinya. Kita boleh berlebihan dalam bersujud kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah dengan membacakan ayat-ayat yang panjang dalam sholat dan sebagainya, sahabat, dengan cara melakukan banyak zikir, dengan cara melakukan banyak-banyak sedekah dan sebagainya tanpa memberatkan diri kita pribadi. Itu perlu kita pertimbangkan juga, sahabat. Jangan sampai Anda sumbang semua tapi Anda gembel. Jadi gembel di bawah kolom komentar itu tidak baik, sahabat. Maka oleh karena itu, sahabat, dalam Islam ini kita diajarkan untuk memiliki amalan sesuai dengan pedoman. Jangan sampai kita berlebih-lebihan melakukan suatu ibadah tapi tidak berdasar. Seperti kita sholat subuh 3 rakaat, ini tidak berdasar. Memang niatnya baik, mungkin biar banyak sujud dan sebagainya, tapi ini tidak berdasar. Maka oleh karena itu kita beramal sesuai dengan tuntunan, bukan beramal dituntun oleh hal lain seperti dituntun oleh Raja Thailand. Dan by the way, saya melakukan riset dan memang benar Raja Thailand itu menyuruh dayang-dayangnya ataupun anggota-anggotanya untuk jalan dengan lutut kemudian bersujud, na'udzubillah. Itu bukan ajaran Islam, sahabat. Sahabat bisa searching dan sebagainya, banyak di media sosial yang memang memperlihatkan penghormatan yang berlebihan kepada Raja Thailand. Baik, sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu. Saya mohon diberi maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa